Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di episode serial Ramadan. Di episode kali ini kita membahas berkaitan dengan topik-topik Ramadan bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Syaputra. Kita sahabat terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Di 10 hari terakhir Ustadz, ini ada ibadah itikaf, yang mana ibadah iktikaf ini sangat dianjurkan terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira iktikaf ini dari pukul berapa sampai pukul berapa, Ustaz, untuk ibadah iktikaf sendiri, Ustaz? Iya. Jadi begini, berkenaan dengan iktikaf ya. Iktikaf itu kalau secara bahasa artinya berdiam diri, ya, berdiam diri. Sedangkan iktikaf secara syar'i itu adalah berdiam diri dalam masjid atau tidak keluar dari masjid dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam aktivitas ibadah di dalamnya. Nah, berkenaan dengan i'tikaf ini, para ulama menjelaskan bahwa i'tikaf itu sebetulnya tidak ada batas wajib harus berapa hari. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa sesaat saja dia diam di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dinilai i'tikaf. Iya, namun Nabi SAW ketika 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau melakukan i'tikaf selama 10 hari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan Nabi pernah 20 hari di bulan Ramadan melakukan i'tikaf. Nah, untuk kaitannya dengan kaifiyah yang dilakukan Rasul SAW 10 hari terakhir i'tikaf itu adalah dengan cara beliau memulainya masuk pada hari ke-21 ya. Setelah salat subuh di hari 21 beliau masuk ke masjid dan kemudian keluar adalah pada saat setelah salat subuh untuk menjalankan salat Idul Fitri. Nah, itu 10 hari full ya, Ustaz. Iya. Ada juga yang menyatakan dari beberapa mazhab itu menyatakan mulai dari tanggal 20-nya. Jadi subuh, setelah salat subuh di tanggal 20 itu dia tidak keluar dari masjid sampai masuk ke hari ketika selesai salat subuh kemudian untuk salat Idul Fitri. Nah, itu tidak keluar ya. Tidak keluar, tapi dibolehkan untuk keluar ya, keluar dari masjid karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, sangat mendesak, misalnya untuk makan, untuk minum, untuk membeli keperluan yang sangat dibutuhkan itu boleh. Ya, tapi kalau untuk lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk juga pembatal i'tikaf adalah seseorang ketika dia keluar tanpa uzur syar'i. Dia keluar, misalnya keluar untuk bermain atau sesuatu yang lain tanpa ada kebutuhan yang mendesak, ini juga membatalkan i'tikaf. Termasuk juga yang kedua adalah melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Nah, ini juga membatalkan i'tikaf. Ya, jadi dua perkara itu membatalkan i'tikaf. Nah, ketika kita i'tikaf ini, Ustaz, ini ibadah-ibadah apa yang bisa dilakukan, Ustaz, ketika i'tikaf ini, Ustaz? Iya. Jadi pada saat kita i'tikaf, yang kita lakukan di dalam masjid itu bisa kita baca Al-Qur'an, kita berzikir, memperbanyak istighfar, membaca shalawat Nabi, kemudian kita salat sunnah di situ ya, selain salat wajib berjamaah bersama kaum muslimin. Termasuk juga mengadakan majelis ilmu di situ, membaca kitab-kitab para ulama dan hal-hal yang baik yang lain, yang memungkinkan untuk bisa dilakukan di dalam masjid. Nah, itu yang bisa kita lakukan di saat i'tikaf ya. Dan ada tips nggak, Ustaz, ketika kita i'tikaf, mungkin tips agar kita bisa khusyuk beribadah ketika i'tikaf dan juga menghindarkan gangguan-gangguan, Ustaz? Iya. Karena kan biasanya kita berdiam diri di masjid itu kan banyak gangguan, mungkin dari chat yang masuk, kemudian gangguan dari medsos dan seterusnya. Ini gimana, Ustaz, tipsnya, Ustaz? Iya. Yang pertama harus persiapan tentunya ya. Sebelum masuk i'tikaf, dia persiapkan dulu, dia kondisikan ya semua perkara-perkara yang sekiranya nanti mengganggu dia di i'tikaf itu dinonkan semua gitu ya. Dinonaktifkan semuanya. Nah, adapun untuk kaitannya dengan misalnya untuk bawa handphone misal gitu ya. Coba handphone ini mungkin sementara waktu istilahnya itu di model pesawat ya, model pesawat nggak ada jaringannya. Atau mungkin hanya dikhususkan saja, komitmen khusus hanya berhubungan dengan keluarga. Kalau misal seandainya ada hal-hal yang penting, urgent dan semacamnya, supaya bisa segera dihubungi. Nah, adapun yang lain tinggalkan. Ya syukur-syukur dia tidak bawa HP sama sekali gitu ya.
dia tinggalkan di rumah, dia cari masjid yang terdekat lah dengan rumahnya gitu ya, sehingga nanti kalau seandainya ada keperluan yang mendesak itu mudah untuk dia dihubungi oleh keluarganya. Nah, dengan seperti ini insya Allah dia akan bisa benar-benar fokus dalam i'tikafnya. Demikian juga sebisa mungkin untuk benar-benar sebelum i'tikaf dia benar-benar sudah tanamkan dalam diri niat saya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini demi untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga dengan tekad yang kuat sambil isti'anah minta pertolongan kepada Allah, fa insyaallah Allah akan menjaga dia dari godaan-godaan seperti ini. Dan yang terakhir Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya cara Rasulullah SAW itikaf itu 10 hari full ya Ustaz ya. Jadi dari malam 21 di hari ke-21 hingga Idul Fitri. Nah, bagaimana ketika kita mempunyai kesibukan semisal kerja Ustaz dan memilih itikaf untuk di malam hari saja dan siangnya kembali beraktivitas mungkin kerja atau kuliah dan seterusnya, ini gimana Ustaz? Boleh, karena seperti dijelaskan para ulama tadi bahwa i'tikaf itu boleh dilakukan hanya sesaat, ya, bahkan sebentar saja selama dia niatnya i'tikaf ya sebagai wujud taqarrub kepada Allah SWT di masjid sudah bernilai. Cuman tentunya sangat berbeda nilainya antara i'tikaf yang full di masjid dengan i'tikaf yang malam hari saja. Cuman itu lebih mending, lebih baik daripada dia tidak sama sekali i'tikaf di masjid. Gitu ya. Kan ada mungkin i'tikaf itu harus seperti yang dilakukan Rasulullah seperti itu gitu. Ada yang punya cara pandang seperti ini. Nah, maka yang seperti ini tidak benar. Ya memang itu yang ideal gitu ya. Yang sangat dianjurkan memang seperti yang dilakukan Rasulullah. Tapi boleh dia melakukan i'tikaf di sebagian waktunya dikarenakan mungkin ada kesibukan yang sulit untuk dia tinggalkan. Dan mudah-mudahan ya kesibukan-kesibukan itu kelak di kemudian hari Allah berikan kemudahan supaya dia bisa i'tikaf seperti yang dituntunkan Rasulullah SAW 10 hari penuh. Dan terkait pahala juga beda ya Ustaz ya? Tentunya berbeda. Tentu berbeda ya Ustaz ya? Berbeda. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan pembahasan seputar itikaf, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan itikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.